Kita masuk segmen ketiga, Pak ya. Kita bicara Iya, sisi perusahaan sekarang, Pak. Kalau tadi kan iya, sisi serikat pekerja, Pak ya. iya, Mungkin banyak yang kurang paham, Pak ya. Walaupun kita sudah sering baca ya, apa sih kewajiban perusahaan pasca PHK? Apakah perusahaan wajib mencarikan pekerjaan baru gitu, Pak? Selain iya, kewajiban di undang-undang, Pak ya, bayar pesangon dan iya, sebagainya, Pak ya. Karena saya ada tuntutan nih, you udah iya, pecat, you mesti carikan kerja buat mereka dong. Contoh di teks, Pak ya, kan ada iya, tekanan seperti itu. Pak. iya, iya. Bagaimana? Jadi begini, ini yang persepsi yang keliru, Pak ya, yang saya kira Pak Budi juga alami, bahwa kesejahteraan masyarakat, khususnya buruh, seakan-akan hanya tugas dari pengusaha. Nah, oleh karena itu semua dipenuhi dengan satu SK saja, yaitu keputusan upah minimum. Karena itu kita ribut setiap tahun upah minimum. Padahal upah minimum filosofinya sayangnya hilang dari undang-undang, Pak. Undang-undang tuh yang lalu mengatakan filosofi upah minimum itu adalah lajang, masa kerja setahun, dan safety net. Jadi kalau ditanya, upah minimum ini tidak bagus karena tidak mensisakan buruh. Ya memang didesain bukan untuk sejahtera, Pak. Sejahtera itu setelah dia katakan dia masuk di situ, 1 tahun lebih berlakulah upah negosiasi, Pak. Apakah bisa minta tinggi 100% kenaikan? Artinya selain upah minimum tadi itu keputusan. Maka itu upah minimum domain pemerintah sebenarnya, Pak. Bukan negosiasi dengan buruh. Negosiasi itu adalah setelah dia masuk, terjadi negosiasi apabila dia melihat perusahaan ini untungnya banyak, Pak. Pemimpin serikat buruh datang kepada manajemen, tahun depan kita minta naik 100%. Ya ekstrimnya gitulah, Pak Budi. Lantas pengusaha apa harus penuhi? Ya belum tentu, Pak. Belum tentu kalau dia tidak mampu, dia tidak akan sanggupi kan. Lantas terjadi negosiasi. Kalau negosiasi itu mentok, Pak, dispute ya, pemerintah turun, memfasilitasi. Kalau itu pun tidak berhasil, lantas dia ini akan memakai senjata pamungkas mereka, yaitu mogok. Bukan demo, tapi mogok di plan level. Apakah pengusaha punya senjata pamungkas? Punya juga, Pak. Tapi kita tidak mau pakai seenaknya, yaitu lockout. Karena gini, kalau pabrik berhenti, kita yang rugi, buruh juga rugi, Pak. Nah, disinilah perlu kematangan. Nah, oleh karena itu satu ya, Pak. Nah, kalau dibebankan bahwa kita harus mencari pekerjaan, jujur aja saya tidak mau munafik, Pak. Artinya mengiyakan pemerintah, ya yuk harus cari. Nah, bukan tugas kita itu. Pemerintah lah yang menciptakan iklim investasi yang baik agar dia mudah mencari kerja. Contohnya China, Pak. Di awal mulai, upah minimum itu jauh lebih rendah dari kita, Pak. Tapi sekitar sudah mungkin 10 tahun lalu dan lain-lain, dari bagian barat China, itu datang ke pantai timur cari kerja. Pertama dia datang, lantas dia lihat upah minimum, dia tidak mau, dia pindah cari pabrik lain. Atau dia terima beberapa bulan, sekedar cari pengalaman, setelah itu ada pabrik elektronik buka di dekat situ, dia pindah, Pak. Nah, ini adalah secara alamiah. Jadi jangan dipaksakan. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita selalu dibebankan bahwa tugas kita, apalagi mencari kerja. Jadi saya lebih cenderung mengatakan lebih baik tidak daripada mengiyakan sesuatu yang secara filosofis salah, Pak. Itu bukan tugas kita. Nah, kedua yang perlu dilakukan pemerintah sebenarnya apa yang sudah didengungkan 10 tahun lalu yaitu vokasi. Kebetulan saya menangani vokasi 5 tahun eh, di Kadin, itu tidak jalan. Karena pemerintah setengah hati juga. Kita meminta kalau mau vokasi. Jadi gini, vokasi itu sama dengan kalau kita memilih otonomi daerah, Pak. Pada saat kita memilih sistem otonomi daerah, semua kebijakan mestinya mengacu kepada filosofi otonomi daerah. Jadi jangan bikin ketentuan yang malah menabrak otonomi daerah atau bertentangan. Saat kita memilih vokasi, semestinya semua kebijakan mengacu kepada mensukseskan vokasi. Karena apa? Vokasi itu sangat baik. Eh, ada satu video singkat dari Tim Cook, CEO Apple Incorporated. Dia mengatakan, orang-orang mengatakan Apple ke China karena upah buruh murah. Dia bilang totally wrong. Dia tidak ke China karena upah buruh murah. Dia bilang maybe long long time ago gitu. Itu cerita di awal.
Kita ke sana karena tersedianya tenaga yang punya kompetensi yang sama. Jadi bukan cuma punya kompetensi, tapi kompetensi yang sama karena mereka membutuhkan molding yang kecil dan sangat precision, Pak. Nah, di sana terdapat di satu daerah mempunyai tenaga kompetensi yang baik dalam jumlah yang besar. Sehingga begitu dia masuk, ya pekerjaan lancar, Pak. Nah, ini yang tidak jalan juga, vokasi. Jadi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan adalah kasihlah mereka pendidikan kompetensi. Nah, ini yang tidak jalan juga. Jadi disuruh buruh masuk sendiri, carikan sendiri. Nah, disinilah juga kita ingin menggugah pengusaha. Kita lihat Malaysia. Malaysia dulu kan guru saja kan minta dari kita, Pak. Tapi zaman Pak Mahathir Mohamad di periode pertama, beliau itu mengadakan studi perbandingan. Dia mengambil bagaimana mendidik tenaga kerja mereka ini supaya punya kompetensi. Dia mengacu melihat vokasi di Australia, Taiwan, Jepang, dan Jerman. Akhirnya dia memilih Jerman. Jadi dia copy apa yang dilakukan Jerman dengan sistem vokasi. Karena itu, Kementerian Tenaga Kerja di sana diganti nama Kementerian Sumber Manusia. Jadi bukan SDM tapi sumber manusia, sumber manusia. Dan kita waktu itu berkunjung ke sana dengan Pak Bob Asam dan sekarang yang ketua ketua Ketenagakerjaan Apindo. Di sana Pak Budi, 80% anak SMP masuk SMK dan 80% lebih tamatan SMK langsung bekerja di tempat-tempat industri karena mereka sudah punya kompetensi. Nah, yang lain itu dia mau lanjutkan sekolah atau dia mau jadi entrepreneur, ya itulah yang sisanya. Dan untung dari si perusahaan adalah dengan menerima tenaga kompetensi, mereka membayar tenaga pemula tanpa perlu di training lagi, Pak. Langsung kan sudah punya sebagian besar kompetensi. Nah, kesadaran ini yang tidak dipunyai juga oleh pengusaha kita. Jadi baik pemerintahnya juga dalam vokasi juga tidak jelas, pengusaha juga tidak memahami, sehingga kita ya paling istilahnya yang paling populer dulu kalau saya butuh tenaga kerja baik, saya bajak aja, Pak. Ya akibatnya tidak sehat juga kan. Nah, inilah yang semestinya yang PR kita. Tapi semua ini kan perlu yang memimpin ini pemerintah, Pak. Karena kalau hanya organisasi-organisasi pengusaha yang ini kan perusahaan kan masing-masing punya apa namanya kewenangan sendiri lah. Tapi kalau pemerintahnya, nah, yang kita minta dulu agar pemerintah membentuk komite vokasi nasional. Karena kalau di Jerman ada BIBB, itulah dia ini lembaga independen tapi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Nah, dialah yang membuat peraturan vokasi, kurikulum, dan lain-lain. Jadi ada satu lembaga nasional yang membuat persyaratan. Jadi tidak semua sekolah, eh, kalau tidak memenuhi persyaratan, tidak bisa juga kirim untuk magang. Sebaliknya tidak semua pabrik bisa menerima magang, Pak. Nah, ini kan semua harus ada aturan. Ini yang sama kita sama sekali tidak ada, Pak. Jadi ya berjalan ya secara as usual. Jadi syukur kalau umpamanya seperti Admi Solo. Karena apa namanya foundersnya, Romo Kasutnya itu sangat paham dengan vokasi, hasilnya kan diperebutkan. Saya dengar juga SMK Jarum Kudus. Ya karena ownersnya punya dedikasi, jalan dari 14.000 SMK ya mungkin yang betul-betul mendidik anaknya yang punya kompetensi yang seperti dimaksud oleh Tim Cook tadi ya tidak seberapa, Pak. Nah, inilah perlu intervensi pemerintah dalam arti kata memberikan insentif, Pak. Ya. Oh, dan di Malaysia, Pak, ada kewajiban pada zaman Pak Mahathir bahwa industri tertentu wajib menyetor 1% untuk dana vokasi, 1% dari payroll. Lantas kalau perusahaan A melakukan magang, dia bisa reimburse. Jadi dia bisa dapat bayar kembali dari dana itu. Sebaliknya bagi yang tidak mengadakan itu dianggap cost. Tetapi tidak rugi juga. Yang dilatih Pak Budi kan saya ambil. Saya jadi free riders. Tetapi saya juga ikut kontribusi kan. Nah, ini kan perlu dibuat sistem. Nggak bisa berjalan sendiri saja, Pak. Silakan Pak. Baik, baik. Terima kasih, eh, Pak, atas penjelasan.
Mungkin ini Pak, ini terkait dengan dampak PHK ya Pak. Apa saran Bapak kepada karyawan yang terkena PHK Pak? Nah, ini kasihan ya, orang-orang pada saat kita bicara PHK yang terselesaikan dengan apa namanya, dengan cara yang benar, yaitu dia dapat pesangon dan lain-lain kan. Dan biasanya itu kan banyak. Sama dengan tenaga kerja kita yang bekerja di luar. Itu mereka kan istilahnya magang lah kalau di Jepang 5 tahun. Pulang kan bawa dana yang cukup banyak. Seringkali dengan dana itu diiming-iming oleh orang lain, ajak bisnis dan seterusnya, lantas ikut-ikutan dan banyak yang itu akhirnya bangkrut. Dana yang mereka dapat hilang karena dasarnya kan tidak bisa menjadi bisnis, pelaku bisnis, hanya diajak orang kiri kanan gini. Nah, oleh karena itu buat mereka yang kena PHK, pertama, kalau masih ada dana yang namanya apa namanya, yang sekarang jadi jaminan sosial juga itu, yang prakartu prakerja. Sebenarnya pada saat itu disusun, kami ikut terlibat bersama-sama dengan Pak Hanif. Maksudnya itu seperti di Singapura, kalau dia kena PHK atau dia mau beralih pindah lapangan kerja untuk peningkatan income, dia bisa reskilling, ya, atau upskilling. Ini kan, nah, dia dapat dana itu untuk mengikuti kursus atau pelatihan-pelatihan. Pertama, kalau dia kena PHK dan dia masih memilih tetap bekerja, ya mungkin kalau masih bisa dapat dana seperti ini, ya manfaatkan yang betul. Atau katakanlah kalau ada pelatihan-pelatihan vokasi bagi yang masih usia memenuhi syarat juga, ya mungkin ikut latihan itu. Bagi yang memang punya kemampuan berdagang atau berusaha, silahkan saja ya. Tetapi daya tarik dan orang tahu karena dia baru habis PHK dapat sekian puluh juta atau mungkin juga 100 lebih dan seterusnya. Ini kan banyak yang datang iming-iming kan aja kerjasama ini. Yang sebenarnya juga tidak tidak belum tentu juga sukses. Banyak yang gagal ya. Nah ini memang begini. Tentu menurut saya kita sarankan kepada pemerintah jangan kita biarkan lah. Jadi PHK kita hanya cari solusi dia mau bikin apa. Tapi adalah seperti yang paling utama memperbaiki iklim investasi agar supaya berlomba-lomba orang itu membuka usaha di sini. Nah, salah satu yang kita desak pemerintah sekarang adalah secepatnya menandatangani EU SEPA. Indonesia EU SEPA, free trade-nya dengan EU. Karena begini, kalau itu tidak ditandatangani tanpa Trump, tarifnya Trump ya, kita akan kesulitan karena perbedaan biaya masuk antara kita yang tidak ada SEPA dengan Vietnam dan negara lain ada SEPA itu cukup cukup tinggi. 10%-an lebih ya. Ada yang sampai 17%. Sehingga buyers-buyers akan pindah ke negara yang punya free trade. Jadi ini salah satu juga agar supaya yang kena PHK mungkin dengan dia dapat pesa sambil itu jadi ini menjadi uang tunggu. Dia bisa hidup beberapa bulan daripada dia berusaha gagal, tapi tidak menutup kemungkinan silakan kalau dia mau berusaha ya, menjadi peternak lah atau menjadi mau bertani silakan saja. Tapi bagi yang mau bekerja, pertama manfaatkan skim yang reskilling, upskilling atau pelatihan vokasi, tapi pemerintah pun secepatnya memperbaiki iklim investasi terutama dua hal yang kita minta dari pemerintah, EU SEPA secepatnya ditandatangani dan labor law yang kondusif yang akan dibuat. Karena indikasi daripada indikator daripada buyers bahwa dia mau ke sini, dia menunggu ini karena dia akan menempatkan order atau mau buka di Indonesia kalau ada free trade dengan karena Eropa masih penting juga. Ya katakanlah seperti sepatu itu 30-an% ke Eropa. Nah, garment juga sama lah ya. Kedua ya labor law yang tidak merugikan siapapun, tetapi yang betul-betul atas dasar kondisi saat ini, apa yang kita butuhkan. Nah, itu lebih sehat, Pak Suhari, daripada kita iming-iming yang sesuatu yang tidak realistis. Karena berusaha ini kan tidak semua orang bisa jadi pengusaha, Pak. Jadi Iya, saya iya. sangat sedih kalau semua mau ada pejabat yang ngomong melatih vokasi untuk jadi entrepreneur. Kalau semua juga entrepreneur ini lantas akan terjadi kanibal juga di situ kan.
Ya kita Ya, lihat aja dengan penjual makin banyak yang kaki lima. Ini kasihan siapa yang beli ini kan. Jadi sebagian dialihkan kepada yang keterampilan dan lain-lain.